Verrell Bramasta akhirnya buka suara soal kedekatannya dengan Fuji. Beberapa kali keduanya juga terlihat membuat konten bersama. Hal itu membuat netizen yang berbakti baper hingga menjodoh-jodohkan mereka. Verrell Bramasta yang kini menjadi wakil rakyat sempat mengajak Fuji berkeliling gedung DPR. Sejak saat itu keduanya pun terlihat semakin dekat. Verrell Bramasta pun mengakui sudah intens berkomunikasi dengan Fuji dibanding orang-orang lainnya. Padahal menurut Verrell belakangan ini ia tidak berkomunikasi dengan banyak orang di luar urusan pekerjaan. Sebelumnya Verrell Bramasta juga muncul dalam live bersama Fuji. Verrell membantu Fuji mempromosikan dan berjualan sebuah produk. Ia merasa tidak enak hati jika menolak tawaran live bersama Fuji. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silakan berkomentar ya. Kalian sadar gak sih di hubungan Aesar sama Fuji itu semesta memang sangat amat mendukung. Kemarin yang kasus-kasusnya Aesar memari, terus di fashion show Mamari diketemukan dengan Fuji dan mereka terlihat baik-baik saja. Ini di tanggal 22, bayangkan Fuji tuh sama Devina tuh semesta tuh pengen menunjukkan bahwa gosip yang beredar antara ini dengan ini tidak baik-baik, tidak ini mereka tuh baik-baik aja, manusianya aja saling bersatu. Kita yang netizen ngamuk-ngamuk deh jelas. Kalau emang sukanya Fuji sama Verrell, kenapa harus bahas Aesar? Usaha Aesar biar kita aja timnya yang urus. Kalian gak perlu repot-repot urusin, dukung aja idola masing-masing. Bukannya, aduh, aku gak ada bahas si Aesar sebenarnya. Mereka yang ngomen-ngomen tentang Aesar. Aku bahas Viti, Verrell sama si Fuji. Mereka komen tentang Aesar. Ada yang miss ya, menurut aku ya sesuai yang aku tahu ya aku jelaskan gitu. Aku jelaskan, mereka ibaratnya seolah-olah, kakak baca aja di komenku ya, seolah-olah mereka menyudutkan si Fuji. Si Fuji ini kok kayak ngasih harapan ke cowok lain, padahal udah deket sama si Aesar dan lain-lain. Fuji ini sama semua orang mau, nggak ada komitmen ini. Gimana mau komitmen kalau cowoknya nggak ada pergerakan? Maksud aku kayak gitu, sesuai logika, sesuai fakta yang dibeberkan di lapangan. Ya faktanya kayak gitu. Fuji dari kemarin udah buka hati sama si Aesar. Saya aja kapalnya Aipu ya. Lihat aja VT saya. Lihat VT saya sebelum saya bahas Verrell. Saya ini Aipu garis keras. Cuman saya dibeberkan fakta berkali-kali dan saya cerna. Saya juga saya proses melalui logika saya juga akhirnya mundur. Kalau memang berarti mereka benar-benar nggak deket secara real life, hanya digoreng-goreng sama media supaya ramai aja gitu, sehingga Fuji sama si Aesar disiperin ya, bukan dari pihak Fujinya yang mau disiperin, tapi medianya yang nyiperin mereka. Tapi secara real life Fuji nggak deket sama sekali sama Aesar tuh. Makanya Fuji hapus foto Aesar sama ini karena ya yang seperti yang kalian tahu, karena susah, hidup dia diganggu, semuanya diatur tuh. Makanya kalau kalian nggak mau repot-repot ini, jangan urus, maksudnya jangan, kalian urus aja urusan Aesar sama dia, kan bagus ya penjualannya, marketingnya bagus. Urus aja tentang kekocakan dia, jangan juga kalian menghujat sana sini orang yang dekat sama Fuji gitu. Kan banyak ya di VT ku, banyak juga dihujat si Verrell. Kalau Verrell nggak salah tuh. Fadil juga dihujat kadang tuh. Ya biarin, Fuji kan masih single ya, nggak ada komitmen. Cowoknya ya cowok yang cuman sebut suka-suka tapi nggak ngedeketin, gimana? Ya wajar Fuji mengenal karakter masing-masing cowok yang benar-benar serius sama dia. Toh dia juga masih muda. Aku bukan tim siapa-siapa sebenarnya. Di sini netral aja. Aku berbicara sesuai logika, fakta yang dibeberkan. Kan banyak tuh ya sahabat-sahabat kayak Dokmil ya. Aesar jangan tarik ulur si Fuji.
kalau mau serius. Itu Dokmil itu sahabat Puji loh. Udah pasti Puji udah curhat berarti sama si Aisar. Nah, fakta lapangannya Aisar nggak ada pergerakan. Giliran Puji sama si Feral, kalian hujat, lihat di komentar Puji itu banyak hujatan tuh. Iya, berpikir smart aja lah. Jangan maksa si ceweknya. Cewek masa dipaksa untuk dekatin cowok? Cowok yang dekatin cewek, itu benar. Nggak sengaja tadi itu aku sempat scroll kan. Nah, lewatlah live-nya calon istri Bang Aus atau tunangannya Bang Aus. Nah, aku nonton tuh live-nya. Ya ampun, sumpah aku bacain komen itu malu banget. Karena bisa dibilang 80% penontonnya itu adalah orang Indonesia. Dan kalian tahu nggak apa yang mereka komen dan tanyain? Mereka komen kayak gini, "Cie, calon iparnya Fuji sudah mulai sering nongol di sosmed sekarang, sudah bisa live di TikTok sekarang." Terus ada juga yang bilang gini, "Kak, besok Fuji mau ke Malaysia loh, nggak pingin ketemu Fuji juga, nggak mau nyamperin Fuji." Itu guys kondisinya dia lagi sama teman-temannya di tempat kerja. Bisa nggak sih kita nggak bawa nama-nama orang di lapaknya orang? Bisa nggak sih kalian nanya sekedar, "Kak, apa kabar? Salam kenal dari Indonesia, aku fansnya Aisar," atau apa gitu. Atau, "Kak, kapan nih mau menikah dengan Bang Aus? Kami doakan semoga pernikahannya besok lancar." Apalah gitu basa-basi. Kenapa aku bilang mereka itu yang komen itu jiwanya kampungan? Maaf ya, aku sampai emosi. Karena aku baca ada juga orang Malaysia yang komen bilang, "Fans Puji ngapain komen di sini?" Terus nanti seolah-olah ini kayaknya haters ya, aku nggak tahu, ini kayaknya haters yang mengatasnamakan fans yang komen-komen di live-nya Bang Aus ini, calonnya Bang Aus ini, dia nanti akan menggiring orang untuk bilang kalau calonnya Bang Aus itu bakal pansos. Udah ketebak nih, alurnya kayak gini-gini terus soalnya. Sampai tahu nggak si calonnya Bang Aus ini saking risihnya ditanyain tentang Aisar dan Fuji, dia jawab apa? Coba kau tanya Aisar. Aisar pun tak kenal aku, katanya. Mungkin ya, nggak mungkin sih Aisar nggak tahu calon iparnya, tapi mungkin nggak kenal secara deket, nggak kenal secara personal, karena kita tahu Aisar sesibuk itu dan dia adalah salah satu anaknya Mama Ros yang jarang di rumah. Jadi tolong jangan bawa-bawa nama Fuji dan Aisar di live orang. Itu dia sampai diketawain loh sama temen-temennya ngebacain komen-komen kalian. Malu banget guys. Jadi kalau suatu saat live-nya mampir di beranda kalian terus kalian nonton, please komennya yang positif, jangan bawa nama orang lain, oke? Memang Allah Subhanahu wa Ta'ala tu baik sangat dengan hamba dia yang mulia, suci dan tampan macam aku ni. Baik sangat Allah tu. Sebab apa? Sebab Allah dah jagakan jodoh aku, Puji tu hanya untuk aku seorang. Korang tahu Aifu, itu semua editing, itu semua edit. Itu berarti semua ni selama ni itu hanyalah fiksi antara percintaan mereka. Korang kena tahu jodoh yang sesungguhnya tu adalah aku. Bukan budak Malaysia tu. Tadi malam aku dapat bukti, aku dapat bisikan dari dunia dan seisinya. Mereka berbisik kat kuping aku ni. Mereka kata bahawasanya Puji adalah jodoh aku. Mereka cakap macam ni kira-kiranya. Seingat aku, anak muda, memanglah Puji tu untuk korang. Jom, ambillah cepat-cepat. Dunia dan seisinya tu berpisik macam tu, kataku. Korang tak percaya? Korang tak percaya? Aku juga tak percaya. Aku percaya. Dahlah Ibu, janganlah korang nak banyak-banyak kali berharap macam tu. Tak boleh. Akulah jodoh dari Ayang Puji yang memang satu, the one and only. Macam tu. Korang kena tahu, kena hafal dengan muka aku ni. Sebenarnya aku gurau je. Aku tak betul-betul lah cakap macam ni. Itu tadi sebahagian daripada teks yang telah aku atur.
Aku ada skrip macam tu. I pun bercanda. Korang jangan salpok dengan kasur aku yang macam belacan kat belakang tu. Memanglah nampak belacan tapi dia nyaman sangat. Okey, macam tu. Okey, jangan gurau-gurau, jangan suruh sangatnya gurau je, sikit je.